yang pengakuan dari terdakwa bla 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 karena bla 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 saintifik banget, tapi kan pendapat minor maksudnya harus ada diteruskan. Itu bisa masuk ke pasal itu. Nah, maksud saya bisa nggak ini ada teman-teman mendekati gitu loh Mas Fitra. Ini bisa di sourcing, sudah meninggal kalau nggak salah. Profesor Doktor Roni Niti Baskara itu mengusulkan santet masuk. Artinya sumpah pocong sangat mungkin sih. Kan sumpah pocong itu kayak ilmu sihir gitu. Oke, waktu saya ada Pak Bagus Niti Baskara waktu itu, terus ada Gendeng Pamungkas almarhum juga. Ini di forum ini. Oke, siapa yang nggak percaya santet? Saya nggak percaya itu. Oke, mau saya santet? Oh jangan. Lu gimana sih? Takut ya? Takut juga, gitu. Jangan-jangan psikologi sumpah pocong. Tapi yang jelas, Mas Fitra ini bagaimana? Dia memenangkan opini publik loh sudah. Ini memang nggak masuk ke situ Andromeda, tapi masuk ke ada lagi. Tapi begini Mbak Tejo, seperti apa sih masyarakat kemudian meyakini keabsahan dari tadi ada anak seusia kamu manggil aku Mas lu, kamu manggil aku Mbah. Oke, terus? Okay. Mas sama Mbah nih. Okay, ini gini Mbak Tejo, bagaimana kemudian masyarakat ini meyakini keabsahan dari sumpah pocong ini kalau dilihat dari secara ritual ya, kita tidak membahas dari segi agama gitu. Saya nggak pernah ngelihat orang yang mati karena sumpah pocong, sadidara. Tapi kalau hidupnya jadi susah, saya beberapa kali lihat. Bahkan teman saya yang di Jember, dia memimpin upacara itu, Kiai siapa saya lupa. Begitu habis sumpah pocong, dia keluar dari masjid ditabrak mobil. Mati. Tapi Mbah, bagaimana membuktikan bahwa tolak ukurnya itu karena sumpah pocong? Dampaknya gitu loh. Bukan karena yang lain. Itu Mbah. Iya kan? Apakah langsung dibalas sekejap itu juga agar ini juga tidak terlalu... Ya itu kan bisa, saya bisa aja memimpin sumpah pocongnya Saka. Oke Saka, kalau kamu ini habis, kalau kamu memang bohong, kamu akan mati. Ya jelas akan mati, siapa yang gak akan mati manusia? Nah itu dia loh Mbak, jadi kemudian membuktikan bahwa sumpah pocong ini memang dampaknya juga betul-betul nyata atau bagaimana? Jadi jangan sampai orang kan main klaim aja gitu. Kita ambil ininya. Yang penting ada demi Allah kan, billahi, wallahi. Sorry loh ya, saya jadi udah bener. Yang penting ada itu, bahwa dibungkus pocong, itu kan cuma budaya. Yang penting ada demi Allah loh. Walaupun saya nggak pernah sumpah demi Allah sekarang, saya lebih sumpah demi ibu. Kenapa? Karena demi Allah sudah terkontaminasi. Banyak seluruh pejabat sumpahnya demi Allah. Waktu saya kampanyekan JK demi Allah, demi ibuku saya nggak terima duit sepeser pun waktu 2009. Karena saya memang betul-betul nggak terima uang dan nggak mau. Saya waktu itu mengkampanyekan Pak JK karena saya pingin presiden itu bukan dari orang Jawa, biar ada. Saya maju karena waktu itu politik uang. Saya nggak bersumpah demi Allah. Karena apa? Bukan karena karena demi Allah sudah diucapkan di DPR, di ini panjat aja ada korupsi. Itu loh. Makanya saya cek sekarang. Oke, kalau nggak berani demi Allah, berani nggak Andromeda Mercury bersumpah demi ibumu? Ayo, tak tantang sekarang seluruh Indonesia. Berani nggak Pak Jokowi, Pak Erlangga, atau Pak Hartarto, Pak Prabowo nanti bersumpah demi ibunya? Berani nggak? Disumpah demi Allah, bukan aku sudah terkontaminasi. Banyak orang di KPK itu banyak orang yang sumpahnya demi Allah dulu di kejaksaan. Sorry, itu aja. Tapi Mas jangan nyalain Allahnya dong, kontaminasi. Bukan karena Allah ini tetap ibu eksis. Bukan, karena ibu itu ciptaan Allah. Ibu lebih sakral ya? Bukan ibu lebih sakral, menghormati ibu berarti menghormati Allah. Gitu loh maksudnya. Itu benar. Gitu. Top. Kalau itu oke. Cuman gimana? Sorry, bisa terus? Boleh terus. Gimana di tengah iklim polusi demi Allah. Sorry, ini bukan karena Allahnya, tapi di dunianya terpolusi. Orang yang sumpahnya demi Allah itu ternyata juga. Ya gimana coba ya? Menuju Indonesia emas itu ternyata yang bisa ngumpulin emas olahragawan di Olimpiade. Kita politisi ngumpulin nikel gitu loh. Ngumpulin batu bara gitu. Gimana coba? Gimana mau percaya sama sumpah demi Allah? Tapi kan Saka juga ngomongin itu Bang. Nah makanya. Nanti beliau sesama Rek Madura. Yang penting kan ada demi Allahnya.
cuman dibungkus sama gitu loh. Boleh aja kan saya ngomong demi Allah. Bumi konjang kanjeng langit kelap kelap, saya bungkus dengan pedalangan. Tapi saya demi Allah di depannya. Bisa nggak sih gitu loh. Katanya harus ada kearifan lokal. Jadi menurut Mbak Tejo bukan hanya pihak Sakatatal, tapi apakah Rudiana juga harus sumpah pocong juga? Tapi itu tadi gimana? Wong dia sudah juga bersumpah demi Allah. Kalau ini saya akan dapat 7 turunan. Dia bukannya sudah bersumpah juga walaupun nggak sumpah pocong. Meskipun tidak dalam satu forum yang sama. Tapi sumpah kan demi Allah sudah sumpah. Aku nggak tahu. Tapi konteks materinya beda waktu itu Mbak Tejo. Oh, apa materinya? Beda materinya dengan Kalau yang satu dari pihak disampaikan. Rudiana, ya berani bersumpah bahwa sebenarnya yang meninggal memang itu ya. Oh gitu. Yang meninggal adalah anaknya, kalau Oke, dalam sorry, materinya beda. maaf. Sama Bukan Sakatatal. karena demi Allah saya tidak menyiksa. Bukan. Oke, sorry, maaf. Ya, oke. Ya itu Jadi kan. masih perlu nggak itu disampaikan? Saya malah tertarik kepada muhabalah tadi itu. Mubahalah ya. Mubahalah. Tapi kalau mubahalah itu dijawab terus, ini diskusi. Apa bedanya dengan zaman duel koboi dulu? Koboi kalau sudah nantang duel tembak-tembakan nggak boleh ditolak loh. Sampai sekarang kan dilarang karena nanti berkurang penduduk. Gimana kalau nanti semua orang bermuhabalah mati semua orang gitu? Sekarang nggak ada loh duel koboi, sudah nggak boleh. Loh kan duel chat. Sudah gini kan set. Coba berdiri, coba Mas. Kan gini kan Tembakannya set. sama Gitu Pitra loh. berarti ya? Iya kan? Dat. Ini kan cepet-cepetan lah gitu Nah, loh. itu ya. Mati belak. Loh pada zaman itu value-nya bukan Asian value loh ya. Value-nya kalau ditantang nggak boleh nolak, itu malu. Tapi akibatnya setiap keluarga nggak tahu kapan anaknya umurnya sampai kapan. Karena begitu ditantang nggak boleh nolak. Sekarang begitu ditantang muhabalah nggak boleh nolak, bagaimana ini? Jadi Makasih. bisa saya jawab, Bang Sugiowo ya. Singkat Bang sebelum ke Pak Kiai. Saya jawab dulu Bang ya. Yang pertama di sini bukan terkait tantang menantang. Pada waktu konferensi pers Pak Rudiana itu di Cirebon itu ada pertanyaan dari media karena ini banyaknya opini ya dari beberapa orang termasuk oknum pengacara yang mengatakan bahwasannya anaknya Pak Rudiana ini belum meninggal. Itu tuduhannya kan gitu. Dan terus lagi dituduh bahwasannya yang meninggal tersebut bukan anaknya. Bukan lagi. Jadi dia buat penegasan itu. Itu adalah anak saya yang meninggal dan dia sudah meninggal dunia. Oke. Jadi saya kira sesimpel itu aja yang disampaikan beliau gitu. Akan tetapi disadur oleh pihak-pihak lain dengan berbagai macam jenis bercabang-cabang dan lain-lainnya kan begitu. Demi Allah. Dan dia sudah bersumpah demi Allah ya. Kan udah dibilang dia. Tapi maksudnya bukan demi Allah saya tidak Ya. melakukan yang, bukan itu konteksnya. Kenapa juga tidak menyiapkan Pertanyaan sumpah dari itu media. loh, Bang? Kita kan Oke. berbicara konteks pertanyaan media Oke. kepada beliau gitu loh. Tapi sebenarnya Tapi siap kalau ya Bang bisa Pitra ya? ditanya Enggak, tunggu lagi. dulu Bang, tunggu dulu. Abang tadi saya hormati. Saya hargai Abang gitu loh. Nah, jadi kenapa kita berpatokan pada ketentuan hukum ya? Mohon maaf Bang ya. Terlepas adanya keyakinan sumpah pocong dan lain-lain. Karena konteks kita hari ini sumpah pocong. Makanya tadi saya bantah Mbak Titin terkait dengan sumpah pocong tersebut tidak diatur di dalam ayat Al-Quran. Nah, karena saya berbicara dari konteks hukum. Kalau masalah agama silakanlah dari Majelis Ulama yang membahas terkait dengan sumpah pocong itu karena itu bukan gerbong saya gitu. Dan saya berpatokan kepada ketentuan hukum acara pidana. Di dalam ketentuan hukum acara pidana kan ada namanya di situ pemeriksaan saksi-saksi. Sebelum diperiksa saksi-saksi terlebih dahulu itu disumpah berdasarkan keyakinan dan agamanya masing-masing. Kalau agama Islam di bawah Al-Quran dan dipimpin oleh majelis hakim. Kalau dia non muslim dia berjanji berdasarkan Tuhannya gitu loh. Jadi saya kira dengan sistem peradilan kita ini sudah bagus. Sudah ada sumpah juga terkait hal tersebut. Kenapa justru ditambah hal-hal lainnya? Kita ini mau melakukan trial by the medsos atau peradilan yang diatur oleh ketentuan negara kita. Itu Bang saja Pitra, sebenarnya. kalau kemudian Saya esensinya kepada ketentuan hukum aja gitu. Banyak yang mempertanyakan juga Bang Pitra, kalau kemudian pada saat ditanya oleh wartawan, Pak Rudiana bisa menyampaikan hal itu. Tapi kalau kemudian di luar persidangan dipertanyakan juga soal rekayasa itu, berani juga tidak menyampaikan hal yang sama? Begini Mbak, terkait dengan tuduhan penyiksaan, rekayasa, katanya air kencing dan lain. Mereka kan sudah laporin ke Bareskrim Mabes Polri. Ya kita tunggu aja gitu loh. Kok
Kalau kemudian ditantang boleh lagi untuk dipaksa-paksa bersumpah, gitu berani loh. tidak? Gimana? Kalau kemudian ditantang lagi untuk bersumpah di luar persidangan, berani tidak? Tidak ada di dalam ketentuan hukum acara yang mengatakan sumpah pocong. Kalau ada kita laksanakan. Di luar Tapi kalau tidak persidangan. ada, no. Karena kita adalah warga negara dan kita adalah negara hukum. Itu dari aspek hukum kami juga ingin meminta suara Pak dari Kiai, Majelis Namanya Ulama main hakim Indonesia. sendiri gitu loh. Baik, Artinya itu dari kita aspek mau menghormati pemerintahan ini atau penegakan hukum ini atau kita mau buat peradilan-peradilan tersendiri. Bang Oke, Pitra, itu jawaban Ibnu Rudiana Anda ya. menyerahkan sepenuhnya ke penegakan hukum. Kami juga ingin minta komentar dari Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana dari aspek agama, Pak Kiai Holil? Sesaat Tapi lagi, kita Pak tahan Kiai. dulu Pak Kiai. Mohon maaf, Pak Kiai. Kita harus jeda loh hanya di catatan demokrasi, pemirsa.